Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Hosea 1 ayat 2-10 dengan tema Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umat-Nya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yahu karena hutang darah Yizriel dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.'" Kitab Hosea adalah kitab yang tidak lazim dibanding dengan kitab-kitab lain di dalam Perjanjian Lama. Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama biasanya dipanggil dengan tugas khusus, tapi tidak berhubungan dengan pribadi atau bahkan dengan keluarga, anak-anak, dan masa depan. Contohnya seperti Nabi Yeremia, Tuhan berbicara kepada Yeremia dan memerintahkannya untuk pergi ke tukang periuk dan belajar dari sana. Hal itu tidak sama sekali berhubungan dengan Yeremia, perkawinannya, rumah tangganya, dan tidak berhubungan dengan generasi selanjutnya. Begitu juga dengan Yehezkiel, hal yang sama terjadi padanya, di mana ketika tulang-tulang kering dihidupkan itu tidak berkaitan dengan pribadinya, rumah tangga, dan juga masa perhatian. Tetapi Hosea sangat berbeda. Mengapa demikian? Hosea melayani dalam situasi yang sudah tidak nyaman lagi karena kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua, di mana kerajaan utara disebut dengan Israel yang ibu kotanya adalah Samaria dengan 10 suku. Sedangkan kerajaan selatan disebut dengan Yehuda beribu kota di Yerusalem dan terdiri dari 2 suku saja. Baik utara maupun selatan, terjadi perubahan kepemimpinan sangat didukung setiap kali pergantian terjadi, tetapi hal ini sama sekali tidak membawa perubahan rohani, sebaliknya orang Israel jatuh dan jatuh lagi ke penyembahan berhala. Hosea melayani di 2 kerajaan yang situasinya seperti ini, dan tentunya Hosea merasa tidak nyaman untuk bertahan dalam pertumbuhan rohaninya, itu hal yang mudah. Pada waktu Tuhan memanggil Hosea, dia masih belum menikah, dan itu artinya tidak mudah bagi Hosea yang masih muda berada di tengah-tengah gejolak politik, sosial, dan perubahan-perubahan yang terjadi untuk tetap eksis. Yang membuat kitab ini kontroversi adalah karena kali ini menjadi pertemuan oleh Tuhan untuk menikah dengan perempuan sundal. Hosea adalah seorang nabi yang minum anggur saja tidak boleh, tapi kali ini harus menikah dengan wanita yang demikian. Hosea adalah seorang nabi yang minum anggur saja tidak boleh, tapi kali ini harus menikah dengan wanita yang demikian. Sahabatku, di ayat 3 dapat kita lihat, Hosea kemudian pergi dan menikahi Gomer binti Diblaim. Kisah tentang Gomer tidak banyak dibahas dalam Alkitab, tapi dalam pasal 3 ada kalimat yang berkata, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina." Pada pasal 1, Hosea taat dan pergi menikahi Gomer, dan hal yang tidak biasa adalah Hosea diminta oleh Tuhan untuk memberi nama anak-anak yang sesuai dengan kondisi hari itu. Hosea memiliki 3 orang anak yang masing-masing mewakili zamannya.
Pada pasal 3 Gomer keluar dari rumahnya dan kembali bergabung dengan tempat-tempat penyembahan berhala yang selalu menjadikan persundalan dan perzinahan sebagai bagian dari penyembahan berhala. Selang beberapa waktu Tuhan kembali berfirman kepada Hosea agar dia pergi lagi dan mencintai perempuan yang suka berzina dan berzinah itu, bahkan tidak sampai di situ saja sebab Hosea harus membayarnya kembali. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana seorang Hosea menjaga pertumbuhan rohani tanpa tercemar oleh lingkungan sekitarnya, tidak terpengaruh dengan orang terdekatnya sekalipun? Pertama, iman kita atau pertumbuhan rohani kita tidak boleh bersandar pada situasi, orang lain, bahkan perubahan politik sekalipun. Iman kita harus tetap disandarkan kepada Tuhan saja. Terkadang suami atau istri menjadi lemah karena melihat pasangannya, orang tua jadi lemah karena melihat anak-anak atau anak-anak malas ke gereja karena melihat orang tuanya dan sebagainya. Pertumbuhan iman tidak boleh menjadi hal-hal tersebut karena pertumbuhan iman harus komitmen kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Dengan segala perubahan yang Hosea tetap konsisten, karena itu tidak mempengaruhi dan tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhinya sehingga tidak akan berubah. Kedua, dalam situasi apapun Tuhan selalu ada dengan jawaban-jawaban firman-Nya. Di zaman yang tidak normal, Tuhan juga bisa berfirman secara tidak normal. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak kita bayangkan dalam situasi-situasi yang tidak bisa digambarkan. Tuhan memakai firman-Nya dan siapa saja untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang tidak diprediksi orang. Saat itu, Hosea sudah tidak punya masa depan lagi, dia pertaruhkan eksistensi kenabiannya, panggilannya demi rencana Tuhan bagi orang Israel, tapi Tuhan selalu punya jawaban terbaik. Ketiga, Hosea taat melakukan firman itu. Hosea bukan hanya pergi, tapi dia benar-benar menikahi Gomer yang walaupun beberapa tahun kemudian perempuan ini kembali dengan persundalannya. Hosea kemudian pergi lagi mencari wanita ini, mencintai kembali, menikahi wanita ini kembali, bahkan dia harus membayar harga untuk mendapatkan Gomer kembali. Hosea taat. Tidak ada debat dan tidak ada sanggahan. Dia memilih melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketidaktaatan dimulai ketika seseorang mulai berdalih dan mempertanyakan banyak hal. Kalau Tuhan pilih Hosea maka itu pasti benar atau Tuhan tidak mungkin salah pilih. Hosea taat walaupun tidak masuk akal dan penuh dengan kontroversi, bahkan bisa menghancurkan eksistensinya sebagai nabi. Ketaatan seperti ini Tuhan mau kepada orang-orang Israel yang membelakangi Tuhan, serta jatuh dalam penyembahan berhala berkali-kali. Ketaatan itu mutlak dan hari-hari ini, Tuhan mau kita kembali kepada firman-Nya dan menjadi orang-orang yang taat. Maju terus dalam Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.